Wacana bersih-bersih badan usaha milik negara menjadi agenda besar yang digaungkan Erick Thohir saat mulai menjabat sebagai Menteri BUMN pada 2019. Sebagai orang nomor satu di BUMN, Erick bertekad membangun transparansi dan integritas BUMN sekaligus memperbaiki citra BUMN. Sejak saat itu, berbagai perombakan sebagai program bersih-bersih BUMN dilaksanakan demi memberantas penyelewengan di perusahaan-perusahaan plat merah. Namun belakangan ini BUMN justru kembali menjadi sorotan publik akibat terjerat kasus korupsi. Yang terbaru, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018 hingga 2023. Menengok ke belakang, ternyata masih banyak kasus korupsi yang terjadi di tubuh perusahaan plat merah dalam kurun waktu 2019 hingga 2024. Berikut ini daftar BUMN yang terkena skandal korupsi sejak 2019 hingga 2025 seperti dikutip dari berbagai sumber. Sebelum lanjut, yuk like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Hal ini akan mempermudah Anda mendapatkan informasi terbaru dari kami. Satu, PT Pertamina. Kasus korupsi di BUMN yang masih hangat diperbincangkan adalah di tubuh PT Pertamina. Korupsi tersebut terjadi di sektor tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Pusat, subholding PT Pertamina Patraniaga, dan kontraktor kerjasama periode 2018-2023. Kasus tersebut mencuat setelah Kejaksaan Agung mengungkapkannya ke publik dengan menyebutkan kerugian negara akibat perbuatan tersebut sebesar 193,7 triliun rupiah. Sebelumnya, ada pula kasus korupsi pengadaan liquid natural gas atau LNG Pertamina terjadi dalam periode 2011 hingga 2021. Kasus melibatkan Karen Agustiawan selaku ex-direktur utama Pertamina. Karen menjadi tersangka utama kasus korupsi pengadaan LNG di Pertamina sejak 2011 hingga 2014. 2. PT Timah. Pada 29 Mei 2024, sebanyak 29 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, termasuk suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kejaksaan Agung berhasil mengungkap dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah periode 2015-2022. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi PT Timah mencapai angka 300 triliun rupiah. Tiga, PT Waskita Karya. Pada April 2023, Kejagung menetapkan ex-direktur utama PT Waskita Karya, Destiawan Suwaryono sebagai tersangka tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast Tbk. Peranan tersangka Destiawan Suwaryono dalam perkara tersebut yakni melawan hukum, memerintahkan dan menyetujui pencairan dana supply chain financing dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. Itu dilakukan untuk membayar utang-utang perusahaan yang terjadi akibat pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaan tersangka. Adapun menurut Kejagung, kasus korupsi yang terjadi di tubuh BUMN Karya tersebut mencapai 2,5 triliun rupiah. 4. PT Asabri. Korupsi di tubuh BUMN lainnya terjadi melibatkan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri. Kasus tersebut mulai dipersidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 2021 silam. Adapun dalam sidang tersebut, para terdakwa kasus korupsi PT Asabri
didakwa merugikan negara hingga 22,78 triliun rupiah. Dalam kasus ini, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Para terdakwa disebut memperkaya diri sendiri dan korporasi dengan melakukan proses restrukturisasi pengelolaan investasi berbentuk saham dan reksadana menggunakan dana investasi Asabri. 5. PT Jiwasraya. Selanjutnya ada kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang melibatkan penyalahgunaan dana investasi. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Jiwasraya mengalami kerugian 16,8 triliun rupiah akibat investasi buruk pada Juni 2019. Kejaksaan Agung mulai menyelidiki kasus ini pada Desember 2019 setelah adanya laporan dan kasus ini ditetapkan sebagai kasus dugaan korupsi. Kasus ini menjadi skandal keuangan terbesar di Indonesia dan menjadi peringatan bagi industri asuransi untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan pengawasan investasi. Akibat kasus mega korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar 16,81 triliun rupiah. PT Jiwasraya pun dipastikan bakal dibubarkan. Dalam kasus ini terdapat 13 tersangka korporasi dan 6 orang terdakwa. Enam, PT Garuda Indonesia. Ada 2 kasus korupsi yang terjadi di tubuh PT Garuda Indonesia. Pertama melibatkan nama mantan Dirut Garuda Indonesia Emir Syahsatar berupa korupsi pembelian mesin Rolls-Royce dan juga pencucian uang. KPK menetapkan Emir Syah sebagai tersangka atas kasus pencucian uang tersebut pada 2017 silam. Kemudian 3 tahun setelahnya atau tepatnya pada 2020, Emir Syah divonis bersalah oleh majelis hakim atas kasus korupsi tersebut. Belum selesai masa hukumannya atas kasus korupsi mesin Rolls-Royce dan pencucian uang, Emir Syah kembali ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 27 Juni lalu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat CRJ 1000 dan ATR 72600. Proses pengadaan itu diduga melanggar hukum dan menguntungkan pihak lessor sehingga merugikan keuangan negara hingga mencapai 8,8 triliun rupiah. Kasus korupsi di Garuda Indonesia berikutnya melibatkan nama Ari Askara. Kasus korupsi yang menyeret nama ex-dirut Garuda Indonesia tersebut adalah penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. 7. PT Aneka Tambang. Korupsi juga terjadi di tubuh PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian yang dialami negara dari kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditi emas sebesar 109 ton pada periode 2010 hingga 2021, sekitar 1 triliun rupiah. Delapan, PT ASDP Indonesia Ferry. PT ASDP Indonesia Ferry terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara pada periode 2019 hingga 2022. Kasus ini menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai 1,27 triliun rupiah. Pada periode 2019 hingga 2022, PT ASDP Indonesia Ferry melakukan kerjasama usaha dan akuisisi dengan PT Jembatan Nusantara, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyeberangan. Dalam proses tersebut, diduga terjadi penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Sembilan, PT Jasa Marga. PT Jasa Marga Tbk terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated yang kini dikenal sebagai Jalan Tol Sheikh Muhammad bin Zayed atau MBZ. Kasus ini mencuat pada 2023 dan melibatkan beberapa mantan petinggi perusahaan. Para tersangka diduga melakukan kolusi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang dan pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Tol MBZ.
Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara yang ditaksir mencapai 1,5 triliun rupiah.